Ya pokoknya intinya kami ikhlas dengan kejadian ini, tidak menyalahkan siapapun, baik itu dari pihak pemerintah, baik pun dari siapapun. Kami ikhlas, ridho lillahi ta'ala, ini mungkin karena musibahnya sendiri. Jadi kami keluarga nggak ada sama sekali mau memanfaatkan dengan kejadian ini, apalagi sampai ada tersiar kami mau minta donasi atau gimana, nggak ada sama sekali. Jadi kalau memang ada orang yang mau kasihan, yang mau ngebantu, ya datang ke sini. Jadi tidak ada keluarga dari pihak kami mau minta donasi dari luar. Nah terus apalagi sampai minta bantuan hukum, nggak ada itu sama sekali, nggak ada. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat WK dan Tribuners. Kembali lagi dengan saya Nur Mahadi. Saat ini saya sedang bersama dengan orang tua dari almarhum Andika Lutfi Fala, Ibu Sofia Atun, dan Pak Gofur ya. Sebelumnya saya menyampaikan turut duka cita Pak, berbela-sungkawa atas meninggalnya almarhum. Semoga almarhum meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Pak izin. Kemarin beberapa hari lalu banyak pejabat yang memberikan perhatian, pedulian yang sangat luar biasa gitu ya Pak. Mulai dari pejabat provinsi, ada Pak Andra Soni, sampai ke Wakil Presiden Pak Gibran Rakabuming Raka. Sebagai orang tua Pak, melihat hal ini bagaimana Pak tanggapannya? Mungkin ucapan terima kasih terhadap. Ya kalau dari pihak keluarga saya banyak-banyak terima kasih, karena pemerintah sudah benar-benar memperhatikan atas terjadinya musibah ini, ya tragedi ini ya. Kami dari pihak keluarga sangat bersyukur karena tidak menyangka dikunjungi sama RI 2, dikunjungi sama Bapak Bupati, sama Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Camat, dari Bapak Kapolda, Bapak Kapolres. Mereka semua mengucapkan bela sungkawa sama keluarga saya gitu. Terus dari apa ya? Dari para menteri, dari petinggi partai PAN, Partai Demokrasi, itu boleh? Ya boleh. Iya. Pokoknya dari susah saya saking banyaknya perhatiannya. Saya tuh mengucapkan banyak-banyak terima kasih, pokoknya atas partisipasinya, bantuannya. Ya. Nah ini Bu, di media sosial juga banyak yang mendoakan almarhum Bu. Katanya almarhum ini adalah pejuang rakyat, menyuarakan suara rakyat di tengah demo. Bagaimana Ibu menanggapi hal itu? Ya kalau memang dianggap anak saya ini sebagai pejuang rakyat, ya saya alhamdulillah. Tapi kan saya tidak menyangka gitu kalau terjadinya seperti ini, karena anak saya kan memang di bawah umur. Betul. Jadi kami pihak keluarga ya banyak mengucapkan terima kasih atas perhatiannya semua dari staf negara lah, semuanya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan juga ya, pokoknya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga apa yang telah diberikan kepada keluarga kami barokah ya. Menjadi ladang pahala. Amin. Ya pokoknya intinya kami ikhlas dengan kejadian ini, tidak menyalahkan siapapun, baik itu dari pihak pemerintah, baik pun dari siapapun. Kami ikhlas, ridho lillahi ta'ala, ini mungkin karena musibah dia sendiri. Jadi kami keluarga nggak ada sama sekali mau memanfaatkan dengan kejadian ini, apalagi sampai ada tersiar kami mau minta donasi atau gimana, nggak ada sama sekali. Jadi kalau memang ada orang yang mau kasihan, yang mau ngebantu, ya datang ke sini. Jadi tidak ada keluarga dari pihak kami
mau minta donasi dari luar. Yang itu. Nah terus apalagi sampai minta bantuan hukum, Betul. nggak ada itu sama sekali, nggak ada. Kami dari pihak kami juga minta bantuan dari kepolisian, kalau ada seperti itu tolong ditegur gitu. Jadi kami sudah sangat berterima kasih karena negara memang ngebantu dari proses anak saya di rumah sakit sampai dia kembali, semuanya ditanggung sama pemerintah. Kami sudah alhamdulillah, apalagi sampai Bapak Wakil Presiden datang ke sini, dia menitip salam, katanya Bapak Prabowo mengucapkan bela sungkawa atas musibah ini, amin, saya aminin. Ya pokoknya itulah, saya dari pihak kami ikhlas, nggak ada macam-macam. Siap. Pak Gofur, izin saya mengulas sedikit soal sosok dari almarhum. Kalau di rumah sendiri Pak, bisa disampaikan almarhum ini apakah orang yang aktif di sekolah? Karena memang saya lihat kemarin banyak sekali teman yang mengantarkan ketika jenazah di pemakaman gitu Pak. Artinya kan untuk sosialisasi dari almarhum ini cukup baik gitu Pak, banyak teman. Iya, dia anaknya supel. Dia itu anaknya pergaulannya nggak pandang usia. Orangnya, ya pokoknya orangnya disukain teman. Dia itu orangnya disukain teman. Orangnya suka bercanda, kalau bercanda juga nggak diambil serius. Teman-teman dia juga suka sama dia, karena si Andika itu kalau nggak ada dia nggak rame gitu kan. Teman-temannya itu suka sama dia, sering meramaikan di lingkungan temannya ya. Jadi suasananya itu kalau ada dia rame, enak kan, orangnya suka humor, humoris, bercanda. Terus dia kalau berteman sama orang itu perhatian gitu anaknya. Terus kalau di rumah juga dia kan orangnya nggak nyusahin orang tua. Dia tuh orangnya kan dia tahu keadaan orang tuanya gimana. Kalau dia pengen beli apa-apa dia nabung. Kalau berusaha dulu Pak, usaha dulu dari ngisiin dari uang jajan. Kalau misalnya pengen mau manjat gunung, itu harus ngumpulin dari uang jajan. Mau beli HP, dia harus ngumpulin dari uang jajan. Karena selama ini belum pernah saya beliin HP. Dia punya HP juga duit dari jajan dia sendiri. Dari usaha dia sendiri justru ya Pak. Dia mau beli baju, mau beli apa, ya ngumpulin dulu. Pokoknya duit dari jajan, jatah. Kalau jajan itu wajib memang. Jajan di sekolah. Atau disisihin dari uang jajan itu. Atau dikasih sama bibinya. Dari omnya. Bulenya dia dikumpulin. Disimpan gitu. Pengen beli barang apa gitu. Jadi nggak bisa misalnya pengen beli ini harus ada gitu. Dia juga romansa gitu loh, maksudnya tahu diri gitu. Orang tua saya itu tanya apa gitu. Dia sih kayak gitu sih sosoknya, ngerti lah keadaan orang tua. Makanya banyak teman-temannya yang merasa kehilangan karena memang dia sering aktif dia walaupun masih 16 umurnya, walaupun masih 16, masih kelas 2 SMK, dia temennya anak-anak kuliahan. Pertemanan dia tuh siapa aja, dia tuh kalau dia anggap baik dia temenin, tapi kalau dianggap anak ini nggak nakal atau suka minum atau segala macam, ya nggak mau, ngejauh. Dia tuh orangnya gimana ya, timbal balik gitu loh. Kalau temennya baik, dia baik, lebih baik lagi gitu. Dia tahu mana-mana yang pantas ditemanin, mana-mana yang enggak gitu. Makanya anaknya bersosialisasinya bagus. Terus dia juga orangnya supel, banyak disukain teman. Ya buktinya waktu dia habis dari rumah sakit, almarhumnya dibawa ke sini, banyak yang datang pada ngejenguk semua. Kan? Sampai ke kuburan, sampai kita dari kuburan, udah pulang aja masih ada yang ngaji di sana, masih ada yang tertinggal. Masih ramai ya. Iya. Bahkan gurunya pun merasa kehilangan katanya Bu, atas meninggalnya almarhum gitu. Artinya memang di sekolah dia di sekolah almarhum sangat disukain teman, aktif. Terus banyak kenangan juga di sekolahan katanya. Iya. Ini kan hobinya kan manjat gunung. Ya kata cita-citanya ingin membahagiakan orang tua, ingin menjadi tentara. Iya, dia kan sesuai tinggi badannya 185 lebih. Dia tuh kalau mau panjat gunung olahraga dulu, lari-lari dulu ya. Katanya biar fisiknya kuat. Di lingkungan sini Pak, di Pemda. Oh di Pemda. Iya, dia lari-lari itu kalau sore, kalau nggak pagi. Mau manjat gunung kan harus
membawa beban tasnya aja 20 kilo kan. Oh iya. Iya kan. Iya, Makanya kan fisiknya harus kuat. fisik harus Kuat ya. Kuat, iya. Kalau nggak kuat ya nggak nyampe lah nyampe puncak. Biasanya Ya, berapa hari tuh Pak kalau manjat gunung gitu? 3 hari. Sampai 3 hari. Itu kalau ke lagi Jawa panjat Tengah. gunung, kalau Jawa Tengah. Tapi kalau misal masih daerah Ada Paneglang, Paneglang. seperti Gunung Karang, paling sehari. Gunung Gede. Artinya kalau gunung di Jawa mah semua sudah pernah dia. enggak, dia baru 2 Ini ya? sih. Baru Gunung Slamet sama Gunung gimana tuh? Sindoro apa ya? Sindoro. Gunung Sindoro. Iya iya iya. Kalau di sini ya, Kalau di Banten ya, hampir rencananya semua. dia ngumpulin duit mau ke Jawa Timur apa kemana itu? ya pokoknya iya sih kemarin Sempat ngumpulin duit, dia mau belum ngumpulin kan, mau beli HP dulu. mau beli HP dulu. Rencananya dia sama temennya mau ke Jawa Timur, gunung apa nggak tahu. Jadi almarhum ini sempat Iya. mengumpulkan uang untuk membeli HP dan nantinya untuk manjat gunung lagi. Iya, dia di udah Jawa Timur ya. dia udah kontak-kontakan sama temennya yang panjat gunung. Teman-teman panjat gunung bukan anak-anak SMA, bukan. Anak-anak kuliahan temen dia itu buat panjat gunung itu. Ngetrip kan dia. Trip ya. Iya, nge-trip dia. Makanya temennya siapa aja. Iya, Yang iya, orang iya. tua juga temen sama dia. Jadi nggak cuma di lingkungan sekolah nih Pak, di Iya. luar sekolah juga. Iya, iya. Emang sih sekolah. kalau untuk olahraga memang kayaknya hobi sih ya. Masalahnya kan dia kadang nge-gym member gitu. Oke. Terus futsal, Futsal juga. voli, terus apa basket, dia tuh suka. Sering ikutan lomba nggak Bu? Maksudnya Kalau lomba sih enggak. enggak ya? Belum. Cuma dia kayaknya Seneng olahraga aja gitu. gitu. Kayaknya Teman hobi dia olahraga iya gitu. olahraga, cuman dia nggak fokus buat pertandingan nggak. Cuman kalau olahraga memang hobi dia tuh, apalagi voli kan tinggi badannya kan. Iya, gitu. proporsional ya Pak ya, Iya. 185 gitu ya. Iya. cuma kalau untuk kompetisi kayaknya enggak sih. Hmm. Karena belum pernah itu sih, belum ada pernah medali apa juara gitu kayaknya belum ada sih. Cuma iniin aja berolahraga Iya, gitu. Buat olahraga dia kan Siap, dia fokusnya itu ke cinta alam itu. Iya, Panjat pecinta alam. gunung, iya. Heeh. Dia orangnya suka petualang gitu kan. Mohon izin Pak. Sebelum diketahui bahwa Andika sedang ada di RS Minto Harjo waktu itu, pihak keluarga sudah mencari kemana aja? Mencari, sebelumnya mencari info dulu lah. Di media sosial waktu itu ya? Enggak, Belum. sebelumnya mencari Kami masih kebingungan bingung Karena- cuma nanya-nanya aja kira-kira. karena dia kan dari hari Kamis itu sampai malam Jumat pagi belum pulang, sampai siang belum pulang, sampai sore belum pulang. Kakaknya yang berusaha nyari dia. Akhirnya kakaknya dapat info di medsos kalau ada anak dimasuk rumah sakit tanpa nama dan tidak ada identitas, cuman gitu doang. Terus kakaknya langsung ke Jakarta nyariin dia ke rumah sakit apa Mak? Pokoknya rumah sakit RCM gitu-gitu ya. Iya, rumah sakit Pelni, Pelni, bakti apa itu? rumah sakit Rumah sakit Petamburan. Petamburan. Nah, terus dia ada ibu-ibu tuh kan, mungkin dari grupnya kan ada share ke dia, dikasih tahu ke anak saya ini ada anak tanpa identitas, tanpa Identitas lah. iya ada di IGD rumah sakit Angkatan Laut Minto Harjo. Oh, terus dilihat fotonya, oh iya ini adik saya. Langsung ke sono. Waktu itu kakaknya aja apa sama ibu bapak juga? Kakaknya aja. Oh. Kakaknya aja. Untuk memastikan dulu ya, Iya, benar apa enggak gitu ya. Akhirnya ke sono lah. Anak saya itu waktu dia ke sono masih di ruang ICU. masih UGD. Enggak, udah di ICU. Udah di ICU. udah di ICU itu. ICU. Nah, terus kami dapat info dari anak saya, disuruh buru-buru ke sana. Oke. Terus berangkat sama adik saya naik keluarga. mobil, iya ke sono, tapi jalan banyak ditutup. Iya, pasti. Jadi muter, jalannya itu muter-muter, akhirnya nyampe sana jam 12 lewat malam. Malam. Dari sini jam berapa waktu itu, Pak? Dari sini 10 apa ya? masih jam berapa sih ya? 9 atau jam 10 lah pokoknya. Jam 9 masih pagi. Malam lah. Oh, malam. Habis sisa ya? Habis sisa, iya, habis Malam. sisa itu. Oke. Sampai sono dari jam 12 lewat malam. Karena banyak yang ditutup Oh, tadi. langsung ke ruang UGD itu, langsung ke ruang ICU. ICU. Langsung masuk ke situ. Ternyata anak saya udah koma.
di situ. Langsung melihat Melihat ya lagi dibantu pernapasan. Terus dikasih tahu sama dokternya. diterangin sama dokternya kalau bahwa anak saya ini dari pertama dia datang sampai dia di sini nggak sama sekali nggak sadar. Terus dijelasin dia itu kepalanya itu terkena benturan kena benda tumpul. Terus otaknya itu nggak respon sama badannya gitu. Jadi selama saya di sana itu dari malam Jumat sampai dia bukan malam Jumat, malam Sabtu. Jumat malam Sabtu sampai dia meninggal hari Senin itu nggak ada komunikasi sama sekali. Nggak ada komunikasi sama sekali. Iya. Jadi, almarhum nggak merespon sedikit pun Pak waktu nggak merespon sama sekali. Iya. Dari terus, mata pun nggak ada. Terus kami berusaha mencari dia itu pergi sama siapa dan dia ini ke Jakarta ini dengan siapa, nggak ada informasi, nggak ada sama sekali, nggak tahu sama siapanya nggak tahu. Jadi kami tidak menyalahkan siapa-siapa, jadi kami mengikhlaskan dengan kejadian ini gitu. Izin Pak, dibawa dari RS Minto Harjo ke sini kapan tuh, hari apa dan jam berapa? Hari Senin. Jam berapa tuh Pak waktu itu? Hari Senin sekitar jam 10-an di sini ya. Antar jam setengah 10-an kali dari rumah sakit sana ke sini. Nyampe sini sekitar jam setengah 11, jam 11 Pak ya. Apa jam 11? Udah siang ya nyampe sini. Jadi alhamdulillah dari rumah sakit nggak ada biaya sama sekali, sampai dia diantar sama ambulan rumah sakit sini juga nggak ada biaya sama sekali. Iya, alhamdulillah pemerintah sudah mengcover semua. Ya kami alhamdulillah ternyata pemerintah memperhatikan. Nah, terus setelah itu ya udah datang pejabat dari pihak warga, dari RT, dari RW, sampai wakil presiden lah, wakil presiden, dari tingkat Jaro sampai RT, Bupati, sampai Pak RW, kecamatan, pokoknya sampai atas lah, sampai alhamdulillah. Iya pada datang semua. Kami ya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya atasan pejabat negara sama keluarga saya. Oke Bapak, terima kasih banyak sudah memberikan waktunya untuk kami. Saya doakan Bapak dan Ibu tetap tabah dan tegar atas peristiwa ini, dan saya doakan lagi semoga almarhum bisa meninggal dalam keadaan selamat. Amin. Terima kasih Sobat Keadaan Tribuners, sampai bertemu di wawancara eksklusif selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.